Selamat malam para sahabat kanal hukum Elias Daburnaut. Salam sehat untuk sahabat-sahabatku semuanya. Kali ini saya ingin membahas topik terkait dengan panas dingin, cinta dan benci, love and hate relationship antara Amerika Serikat dan Prabowo Subianto. Siapa yang tidak mengenal Prabowo Subianto? Beliau adalah Menteri Pertahanan kita saat ini. Dan hari-hari ini Prabowo sedang melawat ke Amerika Serikat. Beliau bahkan sempat ke Pentagon dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper. Tapi topik kita tentu tidak mengarah pada pembicaraan antara kedua Menteri Pertahanan itu, tapi lebih kepada apa isu besar, ya, apa kepentingan besar, kepentingan nasional Amerika Serikat sehingga mengizinkan Pak Prabowo Subianto masuk Amerika Serikat. Nah, kita semua mengetahui atau mengikuti perkembangan bahwa sejak tahun 2000 Pak Prabowo Subianto tidak diizinkan atau dilarang masuk Amerika Serikat karena terkait dengan persoalan HAM masa lalu, ya. Sementara dari sisi Prabowo, dia merasa bahwa dia itu adalah anak kesayangan Amerika Serikat, ya. Kita mengikuti atau sebagaimana diberitakan media bahwa Prabowo itu dulunya bersekolah di American School in London, ya, Inggris, ya, pada tahun 1946 sampai 1968. Kemudian dia mendapat baret hijaunya dari Fort Bragg, ya. Kemudian Prabowo terpilih menjalani kursus US Army Special Force di Fort Bragg, sehingga itu di North Carolina, sehingga Dana Priest, jurnalis The Washington Post yang menulis buku The Mission, Waging War and Keeping Peace with America's Military, menyebut Prabowo jadi perwira asing pertama yang menerima brevet penerjun pasukan khusus dengan menguasai High Altitude Low Open Hello Jump. Prabowo juga berlatih dengan divisi infanteri ke-25 Angkatan Darat Amerika Serikat di Hawaii dan masuk pendidikan elit di Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Nah, dia kemudian jadi figur yang disenangi militer Amerika Serikat, ya, tulis Priest, ya. Nah, semasa jadi Danjen Kopassus, Prabowo mengirimkan 25 letnan tiap tahun untuk menempuh pendidikan di Virginia Military Institute dan The Military College of South Carolina untuk mempertahankan pengaruh Amerika atas pengembangan perwira muda. Itu tulis wartawan The Washington Post, Dana Priest, ya. Lebih lanjut, Priest menyebut Prabowo jadi perwira Indonesia paling favorit di markas besar militer Amerika Serikat, ya. Beberapa faktor yang mendukung yakni kefasihan Prabowo berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan tak canggung dengan budaya Amerika. Ini membuat terciptanya hubungan yang nyaman. Namun kehangatan hubungan itu berbalik jadi dingin saat Presiden Soeharto lengser pada Mei 1998. Pak Prabowo bahkan dilarang masuk ke Amerika Serikat, tempatnya berlatih militer selama bertahun-tahun. Itu hanya sekedar kilas balik. Tapi sekarang mengapa Pak Prabowo diizinkan masuk kembali ke Amerika Serikat, ya? Apa kepentingan besar, kepentingan nasional, ya, isu besar yang sedang dimainkan atau yang mempengaruhi Amerika Serikat saat ini? Nah, bagaimanapun kepentingan nasional sebuah bangsa itu menentukan atau mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Bahkan kepentingan nasional sebuah bangsa, terutama oleh negara-negara besar, hukum internasional, relasi internasional pun bisa diabaikan, ya, bisa dilanggar kalau itu menyangkut kepentingan nasionalnya. Sekedar kilas balik,
hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat ya. Dulu Amerika Serikat mendukung Indonesia untuk menjadikan Timur Timur sebagai provinsi RI ke-19 ya. Nah, isu besar saat itu adalah atau kepentingan nasional Amerika Serikat saat itu adalah masih dalam era perang dingin, bagaimana membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Itulah kenapa dia mendukung. Nah, berbeda lagi ketika tahun 90-an, isu besar ya, grand narasi kepentingan nasional yang sedang menjadi perhatian Amerika Serikat adalah isu HAM, hak asasi manusia dan demokrasi. Itulah kenapa dia juga akhirnya mendukung tatkala Timor Leste menuntut referendum untuk memilih opsi tetap bertahan dengan Indonesia, otonomi atau merdeka ya. Lalu pada saat Pak Presiden Soeharto juga lengser, Amerika Serikat ya termasuk yang turut mendukung gerakan mahasiswa dan masyarakat menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Karena apa? Kepentingan besar, isu besar yang sudah menjadi perhatian Amerika Serikat adalah isu HAM dan demokrasi. Nah, 20 tahun berlalu, sekarang masuk di tahun 2020. Kepentingan apa? Isu besar apa yang sedang menjadi concern pemerintahan Amerika Serikat? Nah, disinilah ya menjadi kunci jawaban mengapa Pak Prabowo diizinkan masuk ke Amerika Serikat kembali. Jadi isu besar atau kepentingan nasional Amerika Serikat saat ini adalah mempertahankan dominasi ya perdagangan ya di dunia, karena saat ini dia sedang dalam bayang-bayang kekalahan, bahkan sudah kalah ya volume perdagangan dibandingkan dengan Cina. Jadi kedua negara sekarang ini, Amerika Serikat dan Cina, itu sedang bertarung ya di arena perdagangan global ya. Dan salah satu ya akses paling besar terkait dengan transaksi perdagangan itu adalah Laut Cina Selatan ya. Dan di mana sekarang ini Cina ya mengklaim bahwa Laut Cina Selatan itu adalah wilayahnya, secara teritorial adalah wilayah Cina ya. Sehingga berapa kali mereka merangsing masuk ke Natuna, wilayah yang menurut kita adalah wilayah kedaulatan Indonesia, tapi menurut Cina Natuna termasuk wilayah teritorialnya, wilayah kedaulatannya. Nah, inilah sekarang yang terjadi sekarang, saudara-saudara. Jadi ada pertarungan besar terkait dengan perdagangan ya, kedua negara ini ya. Dan Laut Cina Selatan termasuk battle ya, area pertempurannya, karena arus perdagangan paling besar itu melintasi Laut Cina Selatan ya. Doktrin lama yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan menguasai dunia, siapa yang menguasai perdagangan dan menguasai dunia, ya itu yang sekarang menjadi pertaruhannya. Nah, dalam kepentingan itulah ya kenapa Prabowo Subianto ya, kenapa pemerintah Amerika Serikat mengundang Prabowo masuk kembali ke Amerika Serikat dalam rangka memperkuat kembali kerjasama militer ya di antara kedua negara. Tentu Amerika Serikat berkepentingan agar Indonesia tidak blok ke salah satu kekuatan ya. Tidak terus tidak tunduk pada salah satu kepentingan dalam hal ini Cina, ketergantungan Indonesia saat ini pada Cina, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Nah, ini tentu membuat Amerika Serikat merasa terganggu. Kira-kira itu ya gambaran besar ya kepentingan nasional, isu besar, grand narasi yang melatar belakangi Prabowo
diizinkan atau diundang oleh pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengundang Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Elias Daborno.